Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Albani Farah Gifari dari kelas OA 14B. Di sini saya akan kembali menjelaskan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, yaitu di bagian fitur insert, yaitu header dan footer. Kita langsung aja masuk ke Microsoft Word ya teman-teman. Oke, sudah masuk ke Microsoft Word. Di sini kita langsung ke menu toolbar insert. Terus ke header. Nah, header adalah bagian dari dokumen yang muncul di bagian margin atas. Nah, sedangkan jika footer adalah bagian dari dokumen yang muncul di bagian margin bawah. Nah, ini header dan footer ini untuk menambahkan kata atau kalimat atau angka pada bagian atas ya, margin dokumen kalian ya. Kalau footer itu untuk di bagian bawah ya teman-teman, kata-katanya. Nah, ini kalian bisa milih ya, margin header dan footer teman-teman. Nah, selanjutnya di sebelah footer itu ada page number. Page number adalah fasilitas yang digunakan untuk membuat nomor halaman pada lembar kerja secara otomatis. Nah, di page number ini ada top of page. Top of page untuk menempatkan nomor halaman di bagian atas atau header. Ini misalnya kita pilih top of page. Tuh. Jadi ini untuk memunculkan atau menempatkan nomor pada halaman di bagian atas nih ya. Tuh, jadi ini untuk menempatkan nomor halaman di bagian atas ya. Itu tadi namanya top of page. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada bottom of page. Bottom of page untuk menempatkan nomor halaman di bagian bawah atau footer. Misalnya kita ke bottom of page, terus kita pilih nomor 1. Nah, tadi kan yang top of page kan di bagian atas nih nomor halamannya. Nah, kalau bottom of page itu nomor halaman di bagian bawah. Gitu teman-teman, ini namanya footer ya. Nah, kalau misalnya ini page margin itu untuk menempatkan nomor halaman di dekat margin halaman. Jadi ini itu untuk di bagian dekat margin halaman. Jadi di sebelah kiri bisa, tuh guys, sebelah kiri. Terus di sini juga bisa, di kanan. Tuh, yang ini guys. Nah, selanjutnya ini ada current position. Current position ini gunanya untuk menempatkan nomor halaman di posisi kursor. Jadi misalnya kalau kalian ingin sesuai posisinya, halamannya sesuai dengan posisinya, kalian bisa pakai current position di bagian page number gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian header dan footer, ke bagian different first page. Different first page untuk membedakan tampilan header footer di awal halaman. Nih, di sini misalnya kalian ingin membedakan tampilan header footer di awal halaman, bisa pakai different first page. Selanjutnya itu ada different odd at even page. Itu untuk membedakan tampilan header atau footer pada halaman ganjil dan halaman genap. Jadi ini untuk misalnya untuk menambahkan atau membedakan halaman ganjil dan halaman genap. Oke, selanjutnya kita ke menyisipkan tanda tangan dan date dan time. Ke menu insert, terus pilih ini ada signature line. Signature line suatu cara untuk menyisipkan tanda tangan digital yang disediakan oleh Microsoft. Misalnya kalian ingin membuat tanda tangan pakai signature line. Oke, kita akan mencoba signature line, yaitu untuk tadi membuat atau menyisipkan tanda tangan digital yang disediakan oleh Microsoft. Kita akan membuat tanda tangan ya teman-teman. Ini kan klik signature, terus pilih OK. Ini kan suggest signature, pilih aja nama, misalnya nama PT. Ini nama dulu, nama Albani Farel Gifari. Terus suggest signals, title, for example namanya manager. Misalnya nih manager apa, misalnya HRGA, misalnya HRGA ya, HRGA misalnya. Terus ini emailnya, email kalian.
kita langsung klik OK. Nah, ini adalah sebuah tanda tangan untuk membuat tanda tangan. Sini deh. Selanjutnya di sini ada date and time. Period date and time. Date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal saat ini atau tanggal dan waktu ke dokumen Word sebagai teks biasa atau sebagai bidang yang diperbarui secara otomatis. Kita kan ini pembuatan dokumennya tanggal 10 nih ya, tanggal 10 Oktober 2025. Pilih OK. Ulang guys, bentar. Lagi dari tempatin yang di sini ya guys. Date of time. Kalian bisa menambahkan date and time pada Word kalian saat kalian membuat dokumen pada Microsoft Word. Tuh. Nah, di sini kalian bisa nambahin tanggal pembuatan dokumen kalian. Selanjutnya, kalian ke Quick Parts untuk menyisipkan info folder nama dokumen tersebut. Lalu langsung klik Field. Lalu kita cari file name. Lalu ini uppercase untuk kapital semua, lowercase kecil semua hurufnya, terus first capital itu kapital, huruf pertama yaitu kapital. Terus kita pencet lowercase kapital. Nah, ini untuk membuat nama dokumen pada dokumen kalian. Selanjutnya kita ke catatan kaki atau menyisipkan footnote. Kita ke menu toolbar yaitu reference. Lanjut kita langsung catatan kaki atau footnote adalah catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Fungsi catatan kaki adalah sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian teks atau sebagian paragraf. Nah, footnote ini kita langsung ke cara pembuatan footnote. Cara pembuatan footnote kita klik di menu di insert footnote. Nah, ini catatan kaki itu untuk menulis judul sebuah buku atau novel atau judul halaman pada bab tersebut, misalnya kayak buku diary. Ini namanya adalah footnote. Oke, kita lanjut ke contoh membuat footnote. Buat date and time, menyisipkan tanda tangan ke dokumen bab 5 user manual yang sudah disediakan. Ya, tinggal kita masukin, kita ketik di bagian akhir dokumen ini guys. Kita masukin tanda tangannya dulu. Ke sini. Sini kita ke menu insert, terus ke signature line, jadi ini kita copy, terus pilih OK, ketik nama ini, ketik email, gmail.com,
klik OK. Nah, otomatis tanda tangan ini muncul di dokumen akhir kalian ya teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian untuk date and time atau memasukkan tanggal. Kita klik date and time, terus kalian bisa pilih nih tanggal, jenis tanggal yang ada di Microsoft. Saya pilih ini, terus pilih OK. Nah, otomatis tanggal sudah dimasukkan ke dokumennya. Lanjut kita ke menyisipkan info folder nama dokumen tersebut. Kita ke bagian akhir, ke sini. Pilih ke quick part, klik field, cari file name. Ini uppercase, lowercase, kita pilih first capital saja. Nah, otomatis ini langsung bab tulisan bab 5 ya teman-teman. Lanjut kita akan membuat footnote. Ya teman-teman. Kita ke reference, terus ke insert footnote. Kita tulis judul dokumen tadi, yaitu user manual. Kita sudah menyisipkan tanda tangan, membuat date and time, menyisipkan folder nama dokumen, dan juga menyisipkan footnote. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.